Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau buat yang nyoklat-nyoklat, yakni brownies kukus. Di videoku sebelumnya aku udah buat versi dipanggang. Nah, di sana banyak banget yang tanya, bisa nggak Kak resep ini dikukus? Oke, di video kali ini akan aku jawab ya. Ternyata bisa teman-teman. Rasanya enak banget, teksturnya itu lembut, super moist, super nyoklat. Wajib dicobain dan anti gagal. Bisa juga untuk base cake ulang tahun. Penasaran gimana caranya dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, didihkan air, letakkan panci di atasnya. Kemudian kita masukkan margarin sebanyak 100 gram. Nah, ini kita cairkan dengan cara ditim seperti ini sambil diaduk-aduk. Kemudian tambahkan coklat batang sebanyak 70 gram. Dan ini kita biarkan hingga semua bahan mencair ya teman-teman. Setelah setengah mencair, matikan api kompor. Nah, ini lanjut kita aduk-aduk hingga rata ya teman-teman. Hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau udah, kita sisihkan dulu ya. Lanjut siapin bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram, setara kurang lebih 10 sendok makan. Kemudian coklat bubuk sebanyak 24 gram, kurang lebih 3 sendok makan. Ini aku mix ya, coklat bubuk biasa dengan coklat bubuk hitam. Kalau nggak ada coklat bubuk hitam, pakai coklat bubuk biasa aja, semuanya boleh. Kemudian baking powder seperempat sendok teh. Nah, ini wajib banget diayak agar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Oke, kalau udah selesai, lanjut diaduk hingga rata. Setelah tercampur rata, disisihkan dulu. Jadi bahan cair udah selesai, bahan kering pun udah. Lanjut kita buat adonannya. Pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, kurang lebih 10 sendok makan. Vanilla essence seperempat sendok teh. Mau pakai vanili bubuk boleh. SP setengah sendok teh aja cukup. Mau pakai TBM atau ovalet juga bisa. Nah, ini kita mixer ya. Untuk pertama kecepatan rendah dulu aja, asal rata gitu teman-teman. Nah, kalau udah mulai rata, naikkan kecepatan mixer menjadi kecepatan paling tinggi. Kita mixer selama kurang lebih 8-10 menit hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak seperti ini. Nah, kalau aku di sini cukup 8 menit aja ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer teman-teman masing-masing yang digunakan. Oke, kalau udah, kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku bagi ke dalam 2 tahapan. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkan, jadi tidak ada bahan tepung yang menggumpal gitu. Diaduk-aduk dulu agar nggak bertebaran. Nah, kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Untuk memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama, maksimal 30 detik itu udah cukup. Oke, aku rasa ini udah cukup. Lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Nah, seperti ini. Lanjut di mixer kembali ya teman-teman. Oke, seperti ini aja udah cukup menurutku. Untuk mixernya disisihkan. Selanjutnya kita aduk menggunakan spatula. Seperti biasa, rapikan pinggiran wadah. Kita aduk hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan tepung yang masih menggumpal. Oke, gunakan metode aduk balik seperti ini untuk mempermudah. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan bahan cair, yakni coklat batang dan margarin yang udah ditim di awal tadi. Nah, kita tuang semuanya seperti ini. Ini udah suhu ruang ya. Kalau misal hangat-hangat sedikit nggak apa-apa teman-teman. Kalau aku di sini jarak buat tim coklatnya sama siapin bahan kering dan mixer telur itu udah cukup. Langsung aja kita tuang nggak apa-apa. Oke, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Setelah tercampur rata, konsistensi adonan seperti ini.
Lumayan kental tapi nggak kental-kental banget, jadi ditarik jatuh seperti pita melipat. Oke, kita bagi adonan ke dalam dua wadah sama rata karena di sini aku mau buat dua lapis ya. Kalau teman-teman mau langsung dikukus semua juga boleh, bebas disesuaikan. Untuk loyangnya ukuran 18 x 18 dan tingginya 7. Oles margarin bagian alas aja dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles, nggak apa-apa. Oke, kita tuang satu wadah adonan. Nah, seperti ini diratakan agar nanti hasilnya rata, bagus, nggak ada gelembung udara yang terperangkap. Setelah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapis serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 15 menit, nah hasilnya seperti ini. Kemudian di lapisan tengah aku mau kasih meses coklat untuk jumlah secukupnya aja ya teman-teman. Nah, ini aku tabur seperti ini, jadi nanti hasilnya ada lapisan coklat di tengah browniesnya. Oke, kalau udah lanjut kita tuang sisa adonannya. Seperti ini. Setelah dituang, lanjut diratakan. Harus benar-benar rata ya, agar nanti hasilnya itu bisa rapi gitu teman-teman. Kalau udah, kita kukus kembali selama 30 menit atau hingga matang. Setelah 30 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, brownies kukusnya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Setelah mulai hangat, lanjut kita lepaskan dari loyang. Seperti ini, bantu sisir pinggirannya, lalu beri alas dan dibalik. Dan kita lepaskan loyangnya. Wow, hasilnya terlihat super moist, nyoklat banget ya teman-teman. Pokoknya pecinta coklat wajib banget cobain resep ini. Buatnya gampang, cukup dikukus aja. Tapi rasanya juara banget, beneran enak. Tuh, hasilnya mulus ya, bagian bawahnya juga nggak basah. Kita biarkan dulu hingga browniesnya dingin. Setelah browniesnya dingin, lanjut kita rapikan pinggirannya agar lapisannya terlihat. Setelah selesai, lanjut di plating. Di sini aku hias pakai gelas coklat aja. Motif seperti ini ya. Simple, buatnya gampang, tapi hasilnya mewah banget menurutku. Tuh, cantik. Dan aku beri juga dengan taburan choco chips. Seperti ini. Untuk cara menghias bebas aja ya teman-teman. Kalau mau pakai buttercream juga boleh. Dan ini aku tambahkan stik ucapan dan juga buah stroberi. Hasilnya jadi makin manis. Nah, ini dia brownies kukusnya udah jadi. Masya Allah, ini beneran cantik banget. Dihias sesimpel ini tapi hasilnya maksimal banget menurutku. Tuh, terlihat ya, hasilnya super nyoklat banget. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku potong browniesnya. Wow, lembut banget. Jadi teman-teman bisa buat kue ulang tahun sendiri di rumah ya. Bahan-bahannya lumayan ekonomis. Ini modalnya nggak sampai 30.000 teman-teman. Tuh. Nah, hasilnya seperti ini. Masya Allah, beneran cantik banget. Lapisan tengah dari mesesnya juga bagus, terlihat. Dan teksturnya super moist. Aku cobain dulu ya. Aku ambil pakai garpu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Manisnya sudah pas, teksturnya lembut, super moist, super nyoklat. Teman-teman wajib banget cobain ini. Beneran enak banget. Aku jamin deh. Buatnya gampang, dikukus aja. Hanya 4 telur bisa dapat brownies atau coklat cake seenak ini. Selamat mencoba ya, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Pertama, di sini udah aku siapin bahan-bahannya. Aku menggunakan takaran gelas ya, teman-teman. Nah, untuk gulanya di sini aku pakai sebanyak 1 gelas belimbing atau setara kurang lebih 180 gram. Kalau untuk takaran sendok sekitar 12 sendok makan.
Selanjutnya untuk bahan kering di sini ada coklat bubuk dan tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang. Ukurannya ini setengah gelas seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk ukuran gram, tepung terigunya itu sekitar 50 gram. Kalau coklat bubuknya sekitar 40 gram. Kalau takaran sendok, tepungnya 5 sendok makan, coklat bubuknya 5 sendok makan juga. Kemudian untuk bahan cairnya di sini ada susu kental manis dan juga minyak goreng. Untuk susu kental manis ini setara kurang lebih 2,5 bungkus atau sekitar 100 gram. Kalau untuk minyak gorengnya sama ya, sekitar 100 gram atau setengah gelas seperti ini. Kemudian siapkan wadah dan pecahkan 4 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Dipastikan ini telurnya masih baru dan juga fresh ya. Lalu tambahkan gula pasir dan ini akan kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, lanjut kita naikkan secara perlahan kecepatan mixernya hingga kecepatan paling tinggi ya. Dan terus dimixer hingga adonan mengembang putih kental selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih kental. Tetapi tidak berjejak ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan SP atau emulsifier. Jadi untuk tandanya ketika diangkat itu adonannya masih membekas seperti ini atau nggak mudah tenggelam. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Dan juga ketika mixer adonannya ini jangan sampai terlalu over mix ya, jangan terlalu lama. Jadi nggak melebihi dari 15 menit lah maksimalnya ya teman-teman. Lanjut ini kita masukkan pertama bahan keringnya dulu dan jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah seperti ini aku masukkannya setengah bagian dulu ya. Selanjutnya kita mixer kembali, gunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Dan ini sebentar aja, jangan terlalu lama. Nah ini aku rasa udah cukup, lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kita mixer kembali agar tidak berterbangan, boleh kita aduk-aduk perlahan seperti ini. Nah ini kita mixer kecepatan rendah juga ya teman-teman, dan sebentar aja. Jangan terlalu lama ya, nanti adonannya bisa turun. Nah ini udah cukup, nanti akan kita ratakan kembali menggunakan spatula. Nah ini untuk mixernya udah aku sisihkan ya teman-teman. Lanjut kita ratakan menggunakan spatula. Kita rapihkan pinggiran wadahnya seperti ini. Dan kita aduk secara perlahan ya. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang bahan cairnya, susu kental manis dan juga minyak gorengnya ya teman-teman. Dan ini lanjut diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap ya. Nah ini aku rasa sudah tercampur rata. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini udah selesai, siap dituang ke dalam loyang. Dan di sini juga udah aku siapin loyangnya ukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7. Olesi dengan minyak goreng untuk alasnya aja. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles ya teman-teman. Dan lapisi dengan kertas roti atau baking paper seperti ini. Nah ini udah selesai, lanjut kita tuang adonannya ya. Ketika menuangnya, boleh kita angkat sedikit wadahnya seperti ini untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap. Karena kita di sini buatnya tanpa menggunakan pengembang sama sekali, jadi otomatis banyak banget ya teman-teman udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah itu salah satu caranya. Lanjut kita putar-putar menggunakan penusuk sate seperti ini.
Nah, ini salah satu metodenya juga ya teman-teman, agar gelembung udara yang terperangkap di adonan itu bisa keluar. Nah, kurasa ini udah cukup. Dan terakhir caranya kita hentak-hentakan ya. Nah, seperti ini tuh, banyak banget gelembung udaranya. Tuh, ini udah selesai ya teman-teman, lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Lanjut kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 45 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ya teman-teman. Setelah kurang lebih 45 menit dikukus, dan ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah matang ya teman-teman. Untuk memastikan boleh dites tusuk, apabila kering tandanya udah mateng ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita keluarkan dari kelakat. Langsung aja kita keluarkan dari loyang. Boleh dibantu sisir pinggirannya seperti ini. Langsung aja kita balik. Di sini aku beri alas rak seperti ini ya teman-teman. Hati-hati, ini masih panas banget. Dan kita angkat deh loyangnya. Insya Allah ini nggak lengket ya. Tuh, hasilnya cantik banget. Lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Tuh, permukaan bawahnya juga kering ya. Nah, ini dia browniesnya udah mateng. Hasilnya cantik banget teman-teman. Mengembang bagus walaupun tanpa pengembang. Ini juga terlihat teksturnya itu super lembut banget. Cantik banget ya. Kalau ini mau langsung disajikan juga boleh seperti ini dan rasanya juga sangat enak. Tapi di sini aku akan coba hias ya teman-teman. Di sini aku menggunakan hiasan coklat filling ya teman-teman, atau boleh pakai apa aja sesuai selera. Kalau mau ditambahkan dengan buttercream juga boleh, tetapi tunggu dulu browniesnya hingga dingin. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Lanjut akan aku beri choco chips untuk mempercantik agar rasanya juga lebih nyoklat banget. Nah, seperti ini aku taburin dikit-dikit aja ya. Atau kalau misal nggak ada, mau pakai topping yang lain kayak keju, mesi coklat juga boleh. Dan ini aku beri hiasan manisan buah ceri agar tampilannya lebih cantik dan menarik ya teman-teman. Kalau misal dijadikan untuk kue ulang tahun juga boleh banget. Hasilnya cantik ya. Buatnya mudah, bahan-bahannya simpel, mudah didapat di sekitar kita, di warung-warung juga ada. Nah, aku udah jawab ya teman-teman semua pertanyaan teman-teman yang tanya bisa nggak menggunakan mixer. Ternyata hasilnya lebih cantik dan lebih mengembang ya. Nah, ini aku coba potong. Tuh, bisa dilihat ketika dipotong teksturnya lembut banget. Nah, ini aku coba pindah ke atas piring. Tuh, hasilnya terlihat kan teman-teman, teksturnya itu lembut, moist, nyoklat banget. Cantik banget ya. Nah, ini aku coba potong. Tuh, kuenya lembut banget. Serat-seratnya juga halus teman-teman. Nyoklat banget, mantep. Nah, ini aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran teman-teman, ini rasanya enak banget, nyoklat banget, lembut banget, tanpa pengembang loh teman-teman. Udah bisa dapat hasil secantik ini dan seenak ini, dan empuk juga loh teman-teman. Tuh, ini aku coba belah ya. Tuh, cantik banget kan? Mantap teman-teman, aku rekomendasiin banget bagi teman-teman yang mau makan kue ataupun brownies yang tanpa pengembang, bisa cobain resep kali ini ya. Kalau mau untuk dijadikan ide jualan per loyang juga boleh banget. Jika teman-teman penasaran gimana rasanya, jangan lupa cobain ini di rumah ya. Oke, untuk langkah pertama, siapkan air panas, letakkan wadah tahan panas di atasnya. Kemudian masukkan coklat batang sebanyak 80 gram, lalu minyak goreng sebanyak 120 ml,
Nah, kedua bahan ini kita cairkan dulu dengan cara ditim di atas air panas. Diaduk-aduk untuk mempercepat. Kalau udah mencair semua seperti ini, kita angkat, sisihkan, dan tunggu dingin. Kemudian di wadah berbeda, pecahkan 4 butir telur, tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, SP pakai 1 sendok teh aja, kemudian perasa vanila 1/4 sendok teh. Nah, ini kita mixer ya, gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit. Setelah 10 menit, adonan sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Oke, kita matikan mixernya. Untuk konsistensi adonan berjambu lancip seperti ini ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu mixernya. Kemudian tambahkan tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 100 gram. Tambahkan juga coklat bubuk sebanyak 25 gram. Ini aku mix ya, coklat bubuk biasa dengan coklat bubuk hitam. Dan baking powder setengah sendok teh. Oke, semua bahan kering udah masuk. Kemudian lanjut di mixer kembali, diaduk-aduk dulu agar tidak bertebaran. Kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Jadi untuk memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama, agar adonannya tidak mudah turun. Oke, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Untuk adonan yang ada di stick mixer jangan lupa dibersihkan juga ya teman-teman. Oke, lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah, pastikan tidak ada bahan yang mengendap. Gunakan metode aduk balik seperti ini untuk mempermudah. Jadi yang kita putar itu wadahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini udah rata. Dan terakhir kita tambahkan bahan cairnya ya, yakni coklat leleh yang udah kita tim di awal tadi. Ini udah suhu ruang ya teman-teman. Oke, kita tuang semuanya. Setelah dituang, lanjut diaduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Oke, ini sama kita gunakan metode aduk balik. Setelah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut kita siapin loyang, aku pakai ukuran 20x20 dan tingginya 7. Beri alas kertas roti, dioles dengan margarin atau minyak goreng. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles apapun ya teman-teman. Oke, kita ratakan seperti ini. Kemudian untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan, bisa kita putar-putar menggunakan penusuk sate. Jadi tidak banyak gelembung udara dan hasil pori-pori dari browniesnya ini halus ya, dan kita hantak-hantakan seperti ini. Oke, kalau udah selesai siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan air sudah mendidih. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit atau hingga matang. Jangan lupa penutup dilapis serbet. Dan setelah kurang lebih 40 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah brownies kukusnya sudah matang. Kita angkat, biarkan dulu sekitar 10 menit. Setelah 10 menit lanjut kita lepaskan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri alas dan dibalik. Lanjut kita lepaskan loyangnya. Wow, Masya Allah hasilnya cantik banget. Dan kita lepaskan kertas rotinya, biarkan dulu hingga dingin. Setelah browniesnya dingin, lanjut kita hias. Di sini aku pakai coklat batang yang dicairkan. Untuk mencairkannya ditim aja di atas air panas ya, tanpa tambahan apapun. Jadi hanya coklat batang aja. Oke, ratakan. Kalau udah rata, lanjut kita beri topping. Ini aku kasih pembatas menggunakan penusuk sate. Jadi agar toppingnya sama rata aja teman-teman. Di sini aku pakai meses coklat dan choco chips. Untuk topping boleh sesuai selera. Untuk ide jualan, teman-teman bisa jual per loyang atau dipotong menjadi 2 bagian. Itu bisa dikemas menggunakan mika ukuran 20 x 10 cm.
Hasilnya cantik banget, buatnya gampang. Ini rasanya aku jamin enak banget, super empuk, super lembut, dan sangat nyoklat. Karena ini aku mau buat oleh-oleh untuk budeku, jadi nggak aku potong ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan semoga suka sama rasanya. Langkah pertama, kita didihkan air lalu letakkan panci di atasnya. Kemudian masukkan coklat batang sebanyak 165 gram. Lalu butter sebanyak 60 gram. Kalau mau pakai margarin juga boleh ya teman-teman, disesuaikan aja. Lalu minyak goreng sebanyak 35 gram setara kurang lebih 5 sendok makan. Nah, ini kita tim dulu di atas air panas seperti ini hingga meleleh. Nah, setelah coklat batang dan juga butternya meleleh, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita sisihkan dulu. Lanjut siapin bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 100 gram, setara 10 sendok makan. Lalu coklat bubuk sebanyak 20 gram, setara kurang lebih 2,5 sendok makan. Nah, ini kita ayak dulu ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau sudah, kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Selanjutnya kita buat adonannya, siapin saringan. Lalu yang pertama kita masukkan gula halus. Di sini aku pakai gula yang di blender ya, sebanyak 140 gram. Nah, kita ayak agar nanti mudah aja larutnya teman-teman. Jadi hasilnya lebih mulus. Kalau misal teman-teman mau pakai gula halus biasa juga boleh, disesuaikan aja. Nah, kalau ada sisa seperti ini, kalau aku disisihkan aja ya teman-teman, nggak digunakan. Lalu kita pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Untuk berat telur per butirnya hanya sekitar 65 gram ya. Jadi aku nggak menggunakan telur yang terlalu besar teman-teman, agar nanti hasil dari fudgy browniesnya bagus. Nah, seperti ini. Lanjut kita aduk menggunakan hand whisk aja hingga gulanya larut. Untuk mengaduknya pun cukup perlahan ya teman-teman. Jangan sampai telurnya ini terlalu mengembang. Oke teman-teman, ini gulanya sudah larut. Jadi nanti dikira-kira aja ya untuk waktunya. Kemudian kita tuang lelehan coklat yang udah ditim di awal tadi. Ini kondisinya masih hangat ya, langsung aja kita tuang. Ini nggak apa-apa. Nah, kita tuang semuanya seperti ini. Jadi kalau masih hangat, nanti gula yang masih belum larut itu bakal larut teman-teman. Jadi harus benar-benar larut gulanya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk hingga rata. Oke, kalau udah rata, kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku tambahkan semuanya ya teman-teman, jadi sekalian aja. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang keringnya ya teman-teman. Nah, kalau udah rata hasilnya akan berat seperti ini ya. Lanjut, ini untuk whisknya kita sisihkan. Kemudian kita aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Takutnya ada bahan-bahan yang mengendap teman-teman. Jadi kita ratakan menggunakan spatula seperti ini. Nah, kalau udah dirasa rata, langsung aja kita siapin loyangnya ya. Di sini aku pakai loyang persegi ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 4. Aku lapis dengan kertas roti. Ini tanpa dioles ya. Kalau misal teman-teman mau mengoles dulu loyangnya juga nggak apa-apa. Dan kita tuang adonannya. Jadi untuk tekstur dari adonannya ini emang kental gitu teman-teman, tapi tetap bisa mengalir. Lalu kita putar-putar menggunakan penusuk sate seperti ini. Tujuannya agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Dan kita hentak-hentakan sebentar.
Nah, kalau udah, lanjut kita beri toppingnya ya. Di sini aku pakai choco chips untuk jumlah secukupnya aja. Kita tabur di atas adonan. Nah, seperti ini teman-teman, lakukan hingga selesai. Nah, kalau udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 15 menit menggunakan api paling besar. Dan kita letakkan adonannya di rak tengah ya. Nah, ini kita panggang menggunakan api kecil saja selama kurang lebih 40 menit. Untuk api yang saya gunakan seperti ini, atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 40 menit dipanggang, ini shiny and crust-nya udah keluar ya teman-teman. Agar permukaan atasnya kering, kita pindah ke rak atas dan lanjut panggang sekitar 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, nah ini browniesnya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk, kalau kering tandanya udah matang ya. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari oven. Nah, ini browniesnya kita biarkan dulu hingga dingin. Setelah dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita bantu angkat. Tuh, jadi mudah ya untuk melepaskannya. Nah, ini dia fudgy browniesnya udah jadi. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya cantik banget. Shiny and crust-nya keluar ya. Nah, ini langsung aja kita coba potong-potong. Berasa ketika dipotong browniesnya lembut banget. Kita pindah ke atas piring. Nah, jadi ini kalau untuk ide jualan atau cemilan di rumah cocok banget teman-teman. Buatnya mudah, hanya diaduk-aduk aja. Langsung aja ini aku coba potong. Tuh, ini browniesnya super moist banget dan lembut teman-teman. Terlihat juga sangat coklat. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, super coklat, super lembut dan moist. Teman-teman wajib cobain. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.